Setelah itu gue mengambil diamond di ruangan inti kemarin. Terus langsung gue tukerin diamondnya dengan Spawn X Villagers. Terus gue juga membeli Spawn X Wolf. Ya hitung-hitung ada yang nemenin kita lah biar gak sepi-sepi amat gitu kan. Pas nyampe di atas gue langsung spawn wolfnya. Terus gue jinakin deh teman-teman. Setelah itu gue membuat tangga untuk mempermudah kita bolak-baliknya. Di hari itu gue kembali AFK untuk mengumpulkan cobblestone. Kemudian gue mengganti beberapa bagian di platform kita untuk dijadikan tempat farm. Ketika tempat farmnya udah jadi, gue langsung menanam beberapa seed dan juga sugarcane yang kita punya. Pada hari berikutnya, gue kembali mengambil kayu dari pohon yang kita tanam kemarin. Setelah itu gue kembali AFK di cobblestone generator kita. Terus gue juga memberi bone meal kepada bibit-bibit tanaman yang kita tanam kemarin, ya, agar pertumbuhannya lebih cepat. Nah, pada hari itu juga turun hujan. Kemudian di base gue melihat ada bapak-bapak red yang nyasar. Ya, karena kita tampan dan pemberani, akhirnya gue habisi aja tuh mereka satu persatu. Sampai-sampai gue dapat efek bad omen. Ini orang ya, nggak di bumi, nggak di matahari. Siapa yang mau di red sih, Brody? Rasain lu. Nah, setelah kejadian tadi, gue kembali ke ruangan inti untuk mengambil gold ore di sana. Nantinya gold ini akan kita butuhkan untuk membuat golden carrot sebagai persediaan makanan. Besoknya, gue memperluas base lagi. Kali ini gue butuh tempat untuk menternak domba-domba. Ya, karena dari beberapa hari terakhir kita begadang mulu dan gak pernah turu gitu loh. Jadi kita butuh bulu mereka untuk dijadikan kasur. Ya, langsung aja di hari itu gue pergi ke ruangan inti untuk membeli 2 buah spawn eggs domba. Ya, untuk kita ternak. Di ruangan inti itu gue juga mengambil diamond dengan pickaxe yang udah ada enchant fortune 2-nya. Ya, buku enchant fortune 2 itu gue dapetin dari hasil ngelooting chest di ruangan ini. Pas lagi asik mengambil diamond, gue dikagetin sama suara donkey yang mati jatuh terbakar ke dalam lava. Ya, kalau tahu gitu mah mending kita aja ya yang masak dagingnya teman-teman. Kan enak tuh dibikin stick. Canda-canda. Nah, setelah mendapatkan diamond yang cukup, gue langsung membeli 2 buah spawn eggs domba dan 2 buah spawn eggs sapi. Ya, sesampainya di rumah gue langsung nge-spawn dombanya. Dan di saat itu gue langsung biarin aja mereka malam pertama. Cihuy. Ya, pada hari itu gue juga memanen wheat di perkebunan kita untuk ngasih makan domba-domba tadi. Ya, kalau gini kan kelihatannya mereka makin mesra gitu kan, ada lope-lopenya gitu. Cihuy. Keesokan harinya gue melakukan atraksi yang membuat jantung dagdikdukser teman-teman. Ya, karena kalau salah gerak dikit kita bisa meninggoy gitu loh jatuh ke bawah. Ayo Geza, kamu pasti bisa. Ayo. Jangan sampai jatuh. Di sini gue menambah 1 blok di bawah farm kita yang berfungsi untuk menampung air. Karena kali ini gue akan memperluas farm kita. Pada hari itu gue juga memperluas platform lagi. Tujuannya untuk dijadikan kandang sapi. And by the way di sini gue juga udah buat tempat untuk kita menanam sapling-sapling yang kita miliki. Biar lebih rapi aja gitu kan. Nah setelah itu gue langsung ngasih makan sapi-sapi kita. Biar mereka semakin banyak jumlahnya. Karena kan kita butuh mereka nantinya untuk mengencant armor dan tools kita. Pada hari berikutnya, gue mengambil banyak diamond dan membuat full set armor diamond. Karena pada hari ini kita bakalan pergi ke Nether. Sesampainya di Nether, gue melihat ada bapak villager yang nyasar ke sini. Akhirnya karena rasa terima kasih gue gitu kan, gue tolong tuh dia teman-teman. Tapi malah nggak sengaja gue hit tuh. Akhirnya dia jatuh ke lava gitu kan. Untung aja dia nggak mati. Aduh. Ya pokoknya gue udah berusaha lah buat nyelamatin dia. Tapi sulit banget karena ada genangan lava di tempat itu. Dan belum lagi ada gangguan dari kuntil anak ini nih. Ya, gas teman-teman. Akhirnya gue kabur aja tuh. Lagi pula kan villagersnya nggak diserang tuh sama mob monster yang ada di Nether ini. Tak jauh dari portal kita tadi, gue bikin platform tinggi ke atas untuk mencari Soul Sand Valley Biome. Dan hoki banget dong langsung ketemu tempatnya. Karena di tempat ini kita akan mengambil bone block yang banyak. Biar nanti farm kita cepat tumbuhnya. Dan stok makanan kita semakin banyak. Setelah mengambil bone block tadi, tak jauh dari situ gue menemukan Bastion Remnant. Tadinya gue pikir itu Nether Fortress gitu kan, ternyata bukan. Karena tergiur dengan lootingan dan gold yang ada di sana, akhirnya gue bikin akses jalan deh teman-teman menuju ke tempat itu. Aduh, please jangan mati, please. Udah. Untung aja kolam lavanya nggak dalam gitu loh. Aduh. Singkat cerita, gue sampai di dalam bastionnya. Di sana gue langsung disambut oleh Piglin Brood. Dan kalian tahu, ini demandnya sakit banget dong teman-teman. Ya, saking sakitnya, ini kedua kalinya gue hampir mati dong di tempat itu. Karena gue masih penasaran dan pantang menyerah gitu kan. Gue cari cara lain untuk masuk ke dalam bastionnya, yaitu melalui sisi bagian atas. Kemudian gue mengkill Piglin dengan menggunakan lava bucket. Rasain nih lava. Gimana, sakit kan? Makanya jangan macam-macam. Nah, setelah mengkill beberapa piglin di sana, gue langsung pergi ke sisi bagian tengah bastion itu, ya untuk mengambil block of goldnya. Ya, kalian nggak usah berharap gue ngomong gold block lagi ya teman-teman. Ya, itu sus banget sumpah. Ya,
Dan juga isi lootingan dari chestnya itu juga lumayan gitu loh. Di dalam chestnya gue menemukan netherite ingot dan helm diamond yang ada enchant aqua affinity-nya. Setelah itu gue bergegas mengambil block of gold dan pergi dari bastion itu. Setelah melewati perjalanan yang cukup panjang, akhirnya gue berhasil menemukan fortress di nether ini teman-teman. Jujur aja pencarian nether fortress kali itu agak sulit. Ya karena kita nggak pakai RTX ataupun shaders, jadi gelap banget pastinya. Singkat cerita, gue masuk ke nether fortressnya dan tak lupa meminum potion fire of resistance, yaitu untuk menghadapi blaze yang ada di fortress ini. Setelah cukup mendapatkan blaze root dan mengambil nether wardnya, gue kembali ke keberadaan portal kita dan menuju pulang. Keesokan harinya, gue pergi ke kebun kita untuk mempercepat pertumbuhan wheat, wortel, dan kentang yang kita tanam dengan menggunakan bone block yang kemarin kita dapatkan. Dengan begini, persediaan makanan kita semakin melimpah dan aman untuk kedepannya. Kemudian, gue juga mengambil kayu lagi dari pohon-pohon yang kita tanam. Setelah kemarin mengumpulkan banyak kayu dan persediaan lainnya, pada hari ini gue berkeinginan untuk membuat rumah. Ya, konsep dari rumah yang akan kita bikin ini adalah pagoda Jepang. Sama seperti petualangan sebelumnya, entah kenapa gue rasa bikin rumah jenis ini tuh lebih mudah dan bagus gitu secara desain atapnya. Lagi pula biar sudut pandang kita itu ketika melihat sekitar akan terasa lebih luas. Ya, dikarenakan rumahnya itu berbentuk tower teman-teman. Yeah, boy. Setelah mengkuli dalam waktu yang cukup lama, akhirnya rumah gua pun selesai. Ya, walaupun temboknya masih ada yang bolong sih. Setelah itu, di sini gua memperbagus tangga kita, ya, biar bentuknya nggak kayak rudal gini nih, teman-teman. Lagi pula, biar kita lebih leluasa ketika berjalan di sini. Kemudian, gua pergi ke kandang sapi kita untuk memberi makan mereka, ya, agar populasinya semakin banyak. Karena dalam waktu dekat, kita bakalan butuh ladder mereka untuk membuat bookshelf.